Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Kita mau mendengar storytelling, tapi sebelumnya itu kita akan nyanyi dulu. Nyanyi kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Menyembah Kristus Tuhan. Ingat gak cerita yang lalu adik-adik? Tuhan berkuasa melalui Joshua menghancurkan kota Jericho, kota yang berbenteng teguh. Sekarang juga Tuhan berkuasa mengalahkan orang Filistin melalui Daud. Kita akan lihat temanya adalah Tuhan berkuasa dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Ya, pada waktu itu Raja Saul yang memerintah di Israel. Orang Filistin berperang dengan orang Israel. Caranya adalah dia mengajukan satu jago. Jagonya adalah Goliat, tinggi besar, 3 meter tingginya ya. Dia tinggi besar. Wakil-wakilnya wakil dari Israel juga harus ada satu, tapi sudah 40 hari ya. Belum ada yang datang ya. Caranya kalau satu orang wakil dengan wakil itu kalah, yang kalah tunduk kepada yang menang. Jadi kalau Filistin kalah, ditunduk kepada Israel, jadi budaknya Israel. Kemudian sudah 40 hari, ya, tidak ada seorang pun di Israel yang berani melawan. Mereka takut melawan raksasa. Lalu Goliat menghina Israel. Nah, sebetulnya ada seorang yang paling tinggi dari seluruh Israel. Dia adalah Raja Saul. Tapi dia tidak mau, tidak berani melawan. Ditunggu sampai 40 hari. Nah, ada seorang yang bernama Daud. Daud adalah seorang gembala yang menggembalakan ternaknya di padang rumput hijau, disuruh oleh bapaknya. Dia suka menyanyi, main kecapi, dia ya menyanyi ya. Mazmur 23 dia nyanyinya, Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Ya, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman ini, lembah perang itu, tempat orang perang itu, karena banyak yang mati. Lembah kematian. Ya, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ya, luar biasa ya. Daud tidak takut. Ya. Dia dikirim oleh bapaknya ke medan perang untuk bawa makanan untuk kakaknya di sana. Ada 3 kakaknya yang perang di sana. Dia bawakan, kemudian dia dengar, Goliat, siapa itu? Dia menghina orang Israel. Ya. Loh, kenapa orang Filistin itu berani menghina orang Israel, bala tentara Allah yang Maha Kuasa? Kamu lawan dia, kata orang Israel. Nanti kalau kamu menang, kamu akan mendapat harta kekayaan yang banyak. Ya, jadi kamu juga akan mendapat anaknya Saul. Kamu akan menjadi bantunya Saul. Oh begitu.
aku akan melawan orang Filistin ini. Ya. Kemudian diwartakan kepada Saul bahwa Daud berani melawan. Daud ketemu Saul. Ya, kamu berani melawan orang Filistin Goliat itu yang tinggi besar itu. Kamu akan kalah. Ya. Tapi dia menghina tentara Israel, bala tentara Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tidak takut. Tuhan juga melepaskan aku dari singa dan beruang. Aku tidak takut karena Tuhan menyertai aku. Ya sudah, pergi. Tuhan menyertai engkau, katanya. Terus disuruh pakai baju besi, dia tidak mau, berat, dia tidak mengerti. Dibandingkan dengan Goliat, ya, Daud itu kecil, Goliat besar, tingginya aja 3 meter. Terus senjatanya batu, alih-alih. Goliat senjatanya pedang, tombak, baju baja, topi baja, kakinya pakai pelindung baja. Juga ada tamengnya. Goliat dibawa oleh pesuruhnya. Dia datang ke sana. Tapi kalau dilihat Daud dan Goliat, pasti menang Goliat. Karena menang segala-galanya, pengalamannya juga banyak. Daud tidak pengalaman perang, ya. Dia pakai senjata perang yang lengkap. Tapi walaupun Goliat kemungkinan menang perang, tapi Goliat itu melawan Tuhan. Karena Tuhan berperang melawan musuhnya Israel. Ya. Daud datang ke sana. Dia ambil batu di sungai, 5 batu yang licin-licin, yang besar-besar. Ya. Dia ada alih-alih itu tambang atau tali yang kuat. Di situ ada kulit, batu ditaruh situ, dia putar-putar, dia lempar. Kalau singa, matanya yang diarah. Tujuannya matanya kecil, tapi Goliat kan besar. Berarti jidatnya ini lebih besar begitu, ya. Bisa kelihatan, kalau ke atas topi baja, ke bawah sedikit gitu, ya. Nah, Daud dihina sama Goliat sampai di situ. Anjing ke aku ini, sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Daud bilang, kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan penguasa alam semesta, Allah Israel yang kau tantang hari ini juga, kamu akan aku penggal dan biarkan tubuhmu dimakan burung atau dimakan binatang. Ya. Putar-putar sama Daud, ya. Batunya itu di situ putar-putar. Melempar kena jidatnya, masuk batunya. Wah, bisa masuk ke jidatnya Goliat. Oh, berarti keras sekali dari dekat sih, ya. Ya, kalau dari dekat kan kelihatan itu jidatnya, ya. Kemudian jatuh dia. Daud ambil pedangnya, dibunuh Goliat, ya. Wah, Daud menang. Dan orang Filistin itu musuh orang Israel itu lari mundur, dikejar dan dibunuh orang Israel. Wah, Daud menjadi pahlawan bagi orang Israel. Dia ketemu Saul, anak siapa engkau, orang muda? Kata Saul. Dengan rendah hati Daud berkata, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Saul rupanya lupa. Daud sudah nyanyi dengan kecapi pada waktu Saul itu dirasuk setan. Berkali-kali dia lupa Daud anaknya Isai, dia mestinya udah kenal, tapi dia lupa kali. Dia tanya itu mungkin karena ini bakal bantu aku nih. Wah, dia mau tanyain siapa orang tuanya. Nah, kita sudah belajar bahwa Tuhan menyelamatkan orang Israel. Tuhan berkuasa yang menyelamatkan Daud dari Goliat. Nah, kalau kita lihat, ya, Daudnya kecil, Goliat besar. Tapi Tuhan yang berperang untuk Israel, untuk Daud, ya. Daud itu ada seorang gembala yang menggembalakan dombanya, bapaknya, di tepi sungai, di padang rumput hijau. Dia juga adalah
seorang penulis atau penyair yang menulis Mazmur 23 yang tadi saya bacakan. Dia ada seorang raja besar Israel. Dia juga seorang percaya pada Tuhan. Itu ditulis di Ibrani 11, ada daftar nama orang-orang percaya. Daud salah satu antaranya, ya, orang percaya. Daud juga adalah orang yang kata Tuhan sendiri, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia akrab, ya, dia dengan Tuhan hubungannya dekat sekali. Dia percaya kepada Tuhan. Daud juga adalah seorang yang dipilih Tuhan menjadi kakek moyang Yesus Kristus. Ya, Daud adalah seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, di kesalahan di Daud adalah dia membunuh Uria, tentaranya sendiri, dan mengambil istrinya Batsheba. Dia juga adalah seorang berdosa, tapi dipilih Tuhan. Tuhan memilih Daud, seorang berdosa. Ya, dia berkenan kepada Daud. Tuhan juga memilih kita, ya, menjadi anak pilihannya. Ya, kita ada orang-orang berdosa yang dipilih Tuhan. Nah, kita nggak usah takut kalau lihat Daud itu, ya. Kita harus persiapan. Kalau kita mau belajar ujian pakai komputer, ya, pakai online, ya, kita harus persiapan. Daud persiapan loh. Dia ambil batu-batu, pilih yang licin, yang besar, kemudian sudah persiapan, kita hadapi situasinya. Kita gak usah takut karena kita orang yang percaya Tuhan. Daud orang yang percaya Tuhan. Kemudian berani, ya, berperang, maju ujian. Jangan nanti, aduh aku belum siap nih, belajarnya kurang siap. Belajar sampai siap, semangat, pantang mundur, ya, mantap belajarnya sehingga maju terus. Nah, Tuhan seterusnya Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan memilih kita supaya menjadi seorang yang berhikmat, berpengetahuan, berakal budi. Ya, kita akan melanjutkan dengan ayat hafalan. Ya, ayat hafalan itu diambil dari Yesaya 40 ayat 10a. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Ya, sampai di sini dulu. Adik-adik, jangan lupa semangat sambil belajar. Walaupun belajar itu bosan kan, sampai berapa jam, 4 jam bisa lebih. Ya, semangat, mantap. Jangan takut, kita orang pilihan, kita akan menjadi orang yang berhikmat, berpengetahuan. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, Tuhan berkati kita. Itu storytelling yang sudah kita dengar. Tuhan memberkati.